Nah, ini sudah terbukti session cut yang kita lakukan berhasil gitu ya. Artinya memang gayanya bisa kita percaya. Lalu sekarang kita aplikasikan pada analisis dinamik atau respon spektrum. Nah, di respon spektrum berarti cuma kita show table saja, show table seperti ini. Kita pilih respons session cut analysis, kita pilih beban gempa arah X dan arah Y gitu. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini dia. Ini untuk beban gempa arah X otomatis kita baca F1. F1 ini, maaf, F1 ini itu bisa kita percayai sebagai hasil gaya geser tingkat. Karena tadi kan session cut sudah kita kontrol terhadap ILF, gaya geser tingkat equivalent persis sama. Berarti sudah sudah berhasil. Nah, ini kita ekspor aja ke Excel untuk kita olah. Nah, ini kita filtering, kita ambil yang arah X dulu, kita sort dari Z to A. Ini kita copy ini untuk yang gaya geser tingkat pada gempa respons spektrum arah X. Itu ini ya. Nah, sedangkan yang gaya geser tingkat untuk yang gempa arah Y ini escape, kita pilih yang gempa arah Y. Ini kita ambil nilai F2-nya. Karena yang arah Y kan berarti F2. Ini kita paste, F1-nya kita buang aja deh, biar nggak rancu gitu ya. Kita sudah punya sekarang ini adalah gaya geser tingkat. Ini harusnya di filtering ya. Di short dari Z to A. Oke, kita sudah punya sekarang gaya geser tingkat akibat beban gempa respons spektrum sebelum terjadi sendi plastis pada sebuah balok gitu. Nah, nanti strateginya kita harus memodelkan ada sendi plastis di sebuah balok tunggal ya kalimat tadi ya. Mana tadi? Yang dari SNI tadi. Sebuah balok tunggal. Sebentar, saya tunjukkan. Ini ya. Sebuah balok tunggal gitu. Di kedua ujung suatu balok tunggal. Nah, artinya sebetulnya nanti akan kita lakukan adalah kita akan membandingkan gaya geser tingkat ini. Bandingkan gaya geser tingkat antara sebelum ada sendi plastis dan setelah ada sendi plastis pada balok. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus mengidentifikasi dulu, kita cari tahu dulu kira-kira balok mana sih yang terjadi sendi plastis. Logikanya, balok yang terjadi sendi plastis adalah balok yang mengalami momen paling besar akibat gaya gempa. Ya iya kan? Ketika terjadi beban gempa, rencana terjadi bending momen pada balok, karena kan tadi kalimatnya memang balok ya, dari SNI tadi. Maka kita cari balok mana sih yang akan menderita momen paling besar, maka di situ akan kita identifikasi sebagai balok yang mengalami sendi plastis atau kehilangan, kalau kata SNI tadi kehilangan tahanan momen gitu, itulah maknanya. Oke, kita pilih, misalkan saya mau milih dulu, saya pilih di ini ya, menggunakan coordinate specification. Saya pilih yang frame saja, gini. Saya mau mengidentifikasi yang lantai 10. Jadi ini kita lakukan per lantai. Hati-hati jangan langsung 10 lantai, nanti malah bingung. Kita cari di between two value. Operatornya adalah sama dengan. Nah, add single value, maaf. Add single value. Kita mau nyari di balok lantai 10. Maka ketinggiannya 40 meter. Kita klik select gitu ya. Semua balok di lantai 10 akan kepilih gitu. Kemudian karena tadi gaya geser tingkatnya itu kita section cut-nya kita analisis per arah. Ini arah X F1 dan arah Y F2. Maka baloknya juga kita akan analisis per arah. Sekarang kita mengidentifikasi dulu balok induk yang ke arah X. Nah, di saya balok induk arah X itu adalah B1. Maka saya akan melepas semua balok lain selain B1. Ini saya lepas semua selain B1. Ya, itu dia. Dapatlah balok induk arah X pada lantai 10 gitu ya, pada lantai 10 kita. Kemudian kita show table saja, show table. Kali ini kita ganti menjadi elemen output, menjadi frame output, menjadi elemen forces. Pilih ke gempa arah X saja. Jadi kalau gempa arah X itu portal arah X, gempa arah Y portal arah Y. Kita pilih, kemudian kita urutkan saja berdasarkan momen tiga-tiganya gitu. Momen yang terbesar itu adalah ini ya, secara gampang ini cuma diklik aja. Ini momen terbesar. Momen terbesarnya adalah
frame 1900. Nah, ini kita catat dulu di sini. Pada gempa arah X, ini frame-nya atau baloknya. Ini lantai 10 sampai lantai 1 kita siapkan dulu saja. Ini lantai ya, lantai, ini balok. Ini balok 1900 gitu. Lanjut ke lantai 9, yang kita escape. Lantai 9 kita select using coordinate specification, kita pilih add single value ke 36 meter gitu ya, karena lantai 9, select. Kemudian kita lepas, diselect menggunakan properti semua balok selain B1 karena kita balok ke arah X. Kita lepas seperti ini. Kita show table lagi, Ctrl T. Sama, pilihnya beban gempa arah X, kita klik OK. Kita urutkan dari momen 3, cari yang terbesar, ketemunya 779. Nah, ini kita catat 779 gitu. Nah, seperti itu caranya mengidentifikasi balok mana yang terjadi pelelehan karena kita berdasarkan momen terbesar. Kita ulangi terus sampai ketemu balok di 10 lantai pada arah X. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya di balok lantai 1. Saya dapat rekapitulasi seperti ini. Ini rekapitulasi lantai 10 sampai lantai 1. Label baloknya adalah ini. Ini adalah balok-balok yang mengalami gaya momen terbesar ketika jadi beban gempa. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita mensimulasikan sendi plastis pada balok tersebut. Caranya, escape, kita pilih balok sesuai dengan penomorannya tadi. Sebentar. Caranya bagaimana ya biar bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. (1979). Caranya dengan cara ini biar bisa, nah, gini kali ya. Ini 1900, select using label, pilih frame, ketik 1900, select. Nah, itu dia. Nanti kita zoom in di sini, nanti kelihatan kok balok mana aja. Lanjut 779, select, gitu. Lanjut 778, select. Lanjut 777, select. Kemudian 656, select. Kemudian 655, select. Kemudian 654, select. Kemudian 1867, select. 1865, select, dan 1863, select. Nah, kita lihat ya, di sini sudah terpilih. Nah, ini sudah kepilih seluruh balok dari mulai lantai 1, lantai 10 sampai lantai 1 sudah kepilih semua balok yang diperkirakan akan menahan momen paling besar karena beban gempa. Nah, ini kelihatan nih, memang beda-beda posisinya. Nah, lalu bagaimana cara kita mensimulasikan terjadi sendi plastis? Namanya juga sendi plastis, berarti kan kita mengganti tumpuannya, tumpuan balok kolomnya itu menjadi tumpuan sendi. Caranya bagaimana? Caranya dengan assign. Oh, aduh, saya lupa, harusnya di unlock dulu ya. Ya, assign, frame, kemudian release atau partial fixity. Kita pilih yang kita rilis adalah momen 33. Nih, diisi 0 dan 0. Ini memsimulasikan area sendi plastis, jadi benar-benar seperti sendi. Kita apply. Kita klik OK. Seperti modelkan di seluruh balok-balok. Nah, ini juga ada di lantai-lantai bawahnya. Di 10 lantai terjadi sendi-sendi plastis dengan cara dirilis gitu ya. Lalu kita running. Kali ini running mau gempa respon spektrum saja. Kita run. Hasilnya seperti ini. Sudah dapat, kita show table,
Ctrl T, kemudian kita pilih beban gempa ke arah X dulu. Kemudian kita pilih adalah section cut-nya. Jadi kita membandingkan gaya geser tingkat. Nah, ini dia. Ini kita ekspor ke Excel. Kita bisa bandingkan sekarang. Ini adalah gaya geser tingkat setelah kita simulasikan terjadi sendi plastis. Karena beban gempa arah X, otomatis kita ambil F1. Kita urutkan dulu ya. Urutkan dari lantai 10 ke lantai 9. Ke lantai 1, maaf. F1-nya ini kita copy, kita bandingkan dengan data sebelumnya. Data sebelum diberi sendi plastis menunjukkan gaya gesernya adalah ini. Setelah dikasih sendi plastis, gaya gesernya adalah ini. Saya taruh di sini harusnya. Ini ya. Ini F1-nya kita copy. Kita taruh sini. Nah, seperti ini. Ini kita lihat selisihnya berapa persen. Selisih, karena tadi intinya adalah 33% ya. Sama dengan dalam kurung sebelum dikurangi setelah dibagi sebelum. Nah, ini dia. Terjadi pengurangan memang. Jadi terbukti benar juga kata SNI. Jadi ketika terjadi sendi plastis, itu gaya geser tingkatnya berkurang. Jadi kalau gaya geser tingkat berkurang, maka kekuatan tingkat berkurang. Nah, di sini paling besar 1% berkurangnya. 1,04% pada lantai 8 dan 9. Artinya kan memenuhi pada arah X, memenuhi persyaratan redundansi ketika ada balok sebalok tunggal, baloknya tunggal ya, cuma satu, terjadi sendi plastis. Jadi pengurangan gaya geser tingkat sebesar 1%. Kan masih memenuhi syarat yaitu terjadi 33%. Nah, bagaimana yang ke arah Y? Berikut ini adalah penjelasannya.